Oke, setelah dia bereaksi tentang story dan feed saya, lalu saya DM dia seperti ini. Saya bacakan DM-nya. Kamu boleh berkata dan berpikir apapun, kalau saya memaafkan kamu itu tulus dari hati saya. Untuk laporan polisi yang selama ini kamu berpikir untuk laporan polisi seandainya bukan saya yang buat atau Tante Niki, tak maksudnya Tante Niki yang buat, karena dia bahasa Indonesianya, dan saya pun kalau berbicara bahasa Indonesia sama dia tuh suka agak bingung karena kan dia pakai bahasa Inggris ya. Kenapa saya harus lakukan itu? Kalau Tante Niki yang bikin laporan ke dia, saya jamin Tante Niki tidak akan memaafkan dan tidak akan mencabut laporan. Terserah kamu akan berkata apa, tetapi jika ingin kamu datang ke Indonesia, saya harus cabut laporannya. Dan kamu mau pulang atau tidak ke Indonesia, saya akan lakukan mencabut laporannya terhadap kamu. Saya memaafkan kamu apapun yang sudah kamu lakukan terhadap saya. Saya nggak akan balas apapun sekalipun kamu selalu menyakiti saya. Karena saya mengerti kamu mau terus benci saya, itu pun hak kamu juga. Jadi aku bilang kalaupun dia mau ngebenci aku itu hak dia juga. Terus dia jawab everything I'm done, yaitu aku juga mengerti kalau dia masih punya marah. Terus dia juga nggak mengerti, ternyata dia tidak mengerti sebetulnya apa sih yang terjadi itu sebenarnya. Aku pun bisa mengerti karena dia hanya korban orang dewasa yang tidak beradab ya. Lalu aku bilang sama dia, aku nggak bisa jelasin di DM berapa nomor telepon kamu, and aku telepon kamu. Lalu dia memberikan nomor telepon dia. Setelah itu kita bicara sampai jam 3 pagi kita bicara, dan kita sudah sepakat untuk tidak membahas lagi masalah ini. Ya. Saya mengerti dan saya pun meminta maaf apapun yang sudah terjadi, bagaimanapun saya yang harus meminta maaf karena dia adalah korban dari perbuatan orang tua. Gitu ya. Dan dia pun kembali meminta maaf ke saya dan saya sudah memaafkan juga. Kedepannya dia akan membenci saya atau dia akan terhasut lagi oleh orang dewasa, dan saya juga sudah ikhlas. Tetapi saya sudah tahu siapa yang menggunakan dia untuk melakukan kejahatan sudah mendapatkan balasannya dan karmanya masing-masing. Gitu. Mengenai laporan saya ke kantor polisi, itu harus saya lakukan karena kalau bukan saya melaporkan, ada dua yang berhak melaporkan, saya dan Nikita Mirzani. Kenapa saya harus melaporkan? Karena saya bagaimanapun ibu tirinya, saya pasti memaafkan dia dan saya berhak mencabut laporan itu. Selain itu saya ingin tahu ini anak kecil korban siapa. Saya sudah tahu siapa saja orang-orang yang memasukkan nomor telepon ke device saya. Ini nomor teleponnya, terregistrasi atas nama Medina. Ada 2 Medina ya. Tetapi mudah-mudahan nih salah satu Medina menyadari kebiadaban kalian, kebiadaban kamu untuk melibatkan anak kecil dalam permainan busuk kalian. Akhirnya anak saya itu korban permainan kotor orang-orang dewasa untuk sesuatu hal sebetulnya yang gak pantas dia terima. Tapi apapun itu sudah terjadi dan akhirnya walaupun dengan sangat menyakitkan, saya harus melakukan cara ini untuk dia selamat dari manusia-manusia berhati jahat itu. Akhirnya saya bertanya, kamu di sana bagaimana? I'm good, karena sebelum ada keributan pun kita sering bicara dari hati ke hati. Saya selalu mengatakan ke dia bahwa hidup dia itu kurang lebih sama dengan perjalanan saya kecil. Jadi saya merasa apapun yang akan dia lakukan dan apapun yang terjadi di hidup dia, bagaimanapun sikap dia terhadap saya, dia berhak mendapatkan maaf saya. Karena dia tidak memilih untuk hidupnya seperti itu. Ya, karena dia tidak memilih hidupnya untuk seperti itu. Saya tidak ingin mencampuri urusan antara ibunya dengan bapaknya, tetapi saya berdiri di sini, mau diterima atau tidak, biarkan itu menjadi rahasia saya. Dan akhirnya saya bertanya, kamu mau ngapain di sana? Dia bekerja, and then sekarang kan dia sudah bisa berkomunikasi dengan saya. Kalau dia memang menginginkan atau membutuhkan pertolongan saya akan ada. Karena sekarang semuanya sudah clear.
sebagai tanda bukti karena saya sudah memaafkan dia. Karena bukan memaafkan sebetulnya, saya sudah berhasil menjelaskan di hari yang kenapa saya menjelaskan mengucapkan itu di hari yang tepat, karena Dito Mahendra sudah jadi DPO. Dito Mahendra sudah jadi DPO yang diduga adalah dalang dari pengambilan handphone. Kalau itu benar ya, kalau tidak benar silahkan diklarifikasi. Karena saya punya rekaman lawyernya Dito Mahendra menyatakan bahwa handphone device saya itu ada di rumah Dito Mahendra yang kemarin digerebek sama polisi, yang ketemu senjata itu. Begitu saya cek pos juga, pada saat itu berhari-hari device saya itu ada di rumah dia. Berhari-hari handphone saya ada di rumah si Dito Mahendra itu. Kenapa bisa berpindah tangan kepada saudara Medina ini? Kepada saudara Medina ini karena itu handphone sedang dipinjam atau diambil oleh saudara Kiki The Porter dari kediaman si Dito Mahendra itu. Jadi sekarang saya merasa mereka tuh yang menggunakan anak tiri saya untuk melakukan. Sebetulnya buat saya juga nggak apa-apa ya. Mau dia berbuat apa itu terhadap device saya. Satu, saya bukan penipu. Isi chatting yang mereka edit lalu diupload ke sosial media itu juga tidak ada yang membuat saya malu. Itu hanya curhatan, keributan antara suami istri, semua biasa. Semua biasa ya. Tetapi saya mengerti dari ucapan anak tiri saya, anak sambung saya, dia tidak menyangka, dia tidak berpikir bahwa handphone saya itu isinya akan diobrak-abrik oleh penjahat-penjahat itu. Itu ya. Karena dia menyerahkan handphone itu tidak menyangka bahwa isinya akan diobrak-abrik oleh sampah-sampah itu. Setelah sekian tahun aku diam, aku tidak mau menggubris apapun perbuatan geng sampah alias pembencinya Nikita. Aku sudah tahu resikonya apa. Dari tahun 2018 aku memutuskan untuk membela Nikita selama dia benar. Aku lakukan itu bukan untuk Nikita, sekali lagi catat ya, bukan untuk Nikita. Kalau Nikita saya rasa nggak perlu dibela juga. Tetapi aku ada selalu dalam apapun masalah Nikita demi anak-anaknya. Kenapa ibu memaafkan anak ibu yang, salah nih, memaafkan anak aku yang tidak tahu terima kasih. Jangan ngomong begitu ya. Aku masih menganggap dan berpikiran bahwa anak aku, mau aku diakui atau tidak aku ibu sambungnya, bagaimanapun dia adalah kakaknya Renzo Kurniawan, anak aku. Menurut aku dia hanya korban dari perbuatan orang dewasa. Itu aja yang harus kalian tahu. Bongkar Kak, sabar Bung. Ini satu-satu nih pertanyaannya, pelan-pelan. Nah ini ya, kenapa mau jemput Chelsea? Chelsea bilang gak ada kontak apa-apa, tiba-tiba nge-tag Chelsea dan dia bilang gak mau dijemput. Oke, itu saya pahami. Karena memang selama terjadi huru-hara, terjadi keributan di dunia maya sehingga Chelsea harus terlibat dalam masalah orang dewasa, saya dan Chelsea nyaris tidak pernah berkomunikasi. Saya 3 tahun menunggu hari kemarin yang benar-benar saya tunggu karena ada 2 alasan. Alasan pertama, saya sudah mempunyai laporan yang benar-benar ini sudah keterlaluan terhadap saudara Medina Musa. Mau dia mengakui atau tidak, silahkan. Kalau misalnya ini dibilang memfitnah dia, silahkan laporkan saya ke kantor polisi, karena dia diduga menginginkan seseorang membakar rumah saya. 1. Betari. Nomor 2. Dalang dari menurut informasi lawyernya Dito Mahendra ya, dalang dari pencurian device saya di